3 bulan, sudah Ian dan Yuno tinggal di sebuah desa di Jeju. Yuno juga sedang masuk ke taman kanak-kanak. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan milik kenalan Henry. Ian juga sudah bekerja di restoran milik keluarga Henry cabang Jeju, yang tak lain adalah sebuah restoran sekaligus resort yang bekerja sama dengan perusahaan milik Daeyoung. Restoran yang milik Ian, sedangkan hotelnya milik Daeyoung. Tapi Taeyong tidak pernah datang langsung ke Jeju karena terlalu sibuk. Dia lebih memilih menyuruh sekretarisnya untuk datang jika ada kunjungan. Terlihat ada 3 orang sedang duduk di meja sebuah restoran. Ajusi, jauhkan kepiting itu dariku, aku takut, jawab seorang anak laki-laki menjaga jarak. Ini bukan kepiting, ini namanya lobster. Dagingnya sangat enak jika dimasak saat masih segar. Oma, lihat Henry, Ajusi. Sudah Henry, jangan menjeli Yuno terus. Dulu lanjut makan nih. Aku tidak mau makan sebelum kepiting menyeramkan itu dihilangkan. Baiklah, Ajusi akan taruh lobster ini di sini. Henry meletakkan lobster itu pada kursi kosong di sebelahnya agar Yuno tidak ketakutan lagi. Sudah hilang, ayo lanjut makannya. Ia mengusap rambut putranya. Yuno pun kembali duduk di kursinya dengan benar. Enak, Yuno suka, tanya Henry tersenyum manis. Enak, kau mau Ajusi, tapi lain kali jangan pesan kepiting itu lagi. Mengunyah makanannya. Ya sayang, apapun yang Yuno inginkan, Ajusi akan menurutinya. Sekarang makanlah yang banyak agar cepat besar. Yuno mantap dan kembali fokus pada makanannya. Henry lalu menatap Ian yang sedang tersenyum senang melihat Yuno yang makan dengan lahap. Dia lalu perlahan menyentuh tangan Ian dan menggenggamnya hangat. Pandangan Ian teralih pada sesuatu yang hangat menyentuh tangannya. Mata mereka kembali bertemu. Henry menatap wanita cantik di hadapannya dengan penuh cinta. Ya, usaha Henry tidak sia-sia. Hubungannya dengan Ian sudah bertujuan. Sekarang mereka sudah benar-benar menjalin hubungan. Henry yang sudah menyatakan cintanya, sedangkan Ian merasa tidak enak terus menolak Henry setelah semua yang pria itu lakukan untuknya dan Yuno. Ian pun akhirnya menerima cinta Henry. Ian tersenyum tipis pada Henry yang menatapnya penuh arti. Ia sudah ingin mengenalkan Ian pada orang tuanya, tapi wanita itu menolak karena masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Padahal Henry sudah menjelaskan pada Ian jika orang tuanya sangat baik dan tidak terlalu memikirkan latar belakang seorang, tapi Ian tetap menolaknya. Saya tidak makan, tanya Yuno yang melihat Henry senyum-senyum sejak tadi melihat ibunya. Henry tersadar dan mengalihkan pandangannya ke arah anak laki-laki. Ian hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat ekspresi Henry yang salah tingkah. Setelah mengajak Ian dan Yuno jalan-jalan sekaligus makan malam, Henry mengantar keduanya pulang ke rumah. Yuno sudah terlelap di gendongan Henry setelah lelah diajak jalan-jalan di taman hiburan. Yuno juga memakai bando berbentuk kelinci. Ian tersenyum melihat wajah Yuno saat tidur dengan bibir mungilnya sedikit terbuka. Henry keluar dari kamar Yuno setelah membaringkan anak laki-laki itu dengan posisi yang nyaman. Dia sekarang sudah lebih berat dari sebelumnya. Ucap Henry melangkah mendekati Ian yang sedang mengambil air minum di dapur. Henry langsung memeluk pinggang Ian dari belakang, membuat wanita yang sedang meneguk air dalam gelasnya tak sedikit tersentak kaget. Henry mencium aroma khas Toby. Ia merasakan. Ian menutup matanya, merasakan ringan kulit lehernya. Ya, aku paham, saran Henry balas. Ian tersenyum tipis merasakan perlakuan lembut Henry. Terima kasih sudah mengajak Yuno jalan-jalan dan makan malam. Meskipun anak itu sangat ketakutan, perlu berterima kasih, itu sudah kewajibanku membuat kalian bahagia. Pipi Ian mulai meronak karena tindakan Henry. Dia mulai menutup matanya. Suara Ian akhirnya lolos merasakan. Kau menyukainya kan? Senyum penuh arti. Dia semakin. Wajah Ian memerah, berusaha keras suaranya agar tidak sering keluar.
Yen, kenapa kau tidak mengizinkanku tersenyum tipis sembari mengusap pipi mulus pria tampan yang maaf aku belum siap, jawab Yen singkat. Tapi penyebabnya ia tidak mau. Yang jelas, seolah menolak Henry secara halus. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Guman Henry, dia sangat menginginkan Yen sejak dulu, tapi wanita itu selalu menolak keinginannya yang satu ini. Mian, Henry, aku tidak bisa, tapi aku akan sudah menolongmu dengan cara lain, guman Yen. Kalau sudah begini, Henry tidak bisa lagi meminta lebih pada Yen, tapi dia akan lalu sampai Yen benar-benar siap. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi malam ini bolehkah aku menginap di sini? Henry langsung senang dan berbaring di samping Yen, menarik selimut untuk menutupi mereka berdua. Selamat malam, ucap Henry. Selamat malam, Yen mengecup dagu Henry sekilas. Sedangkan dengan jarak bermil dari rumah Yen, seorang pria sedang berdiri sendirian di balkon kamarnya, sembari menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Theo hanya seorang diri di rumahnya di bak istana ini. Sungguh miris saat kau memiliki segalanya. Sudah berbulan-bulan Theo mencari keberadaan Yen dan Yuno, namun tidak juga berhasil. Entah kenapa sulit sekali menemukan mereka, seperti ada orang yang sengaja. Pria yang wajahnya tampak lebih terus karena sedikit lebih kurus itu lalu duduk di sebelah dari sana. Setelah kejadian beberapa bulan lalu, Taeyong sudah tidak berhubungan dengan Yunjin. Saat pernyataan Taeyong ke publik saat itu, mulai banyak berita soal Yunjin bermunculan tentang sikap artis itu yang tidak baik. Banyak netizen yang menghujatnya dan karir Yunjin mulai merosot hingga sekarang sudah tidak lagi. Taeyong lalu mengambil ponsel lamanya yang syukurlah bisa dibenahi. Wallpaper ponsel itu yang merupakan fotonya bersama Yen dan Yuno di akuarium. Taeyong mengasah wajah Yuno, dia sangat merindukan putranya, mata di kaca-kaca. Jika dihitung sekarang usia Yuno sudah pas untuk masuk taman kanak-kanak. Nuno, kau di mana? Apa kau tidak merindukan apa? Guman Taeyong dengan setetes air mata tepat jatuh. Taeyong yakin Henry ada hubungan dengan dirinya, Yen dan Yuno, tapi pria itu sangat sulit ditemui, bahkan terkesan menghindar. Benar-benar menyedihkan sekarang. Impian Taeyong hanyalah ada suara tawa Yuno menggema di rumahnya yang besar ini, tinggal bersama putranya, mengantar Yuno ke sekolah, bermain bersama. Juga ingin melihat tumbuh kembang Yuno, melihat bagaimana anak laki-laki itu tumbuh tinggi, menjulang, dan tak berarti. Apa harus berdoa agar segera bertemu denganmu? Batin Taeyong menatap langit malam. Yuno, tugas menggambar yang diberikan kemarin dari Bu Guru. Kau menggambar apa? Aku menggambar ikan-ikan di laut. Lihat ini. Yuno menunjukkan gambarnya yang sangat bagus. Wah, bagus sekali. Warna-warnanya juga sangat cerah. Pasti ini pensil warna mahal ya. Entahlah, Henry Acusi yang membalikannya untukku. Cino, kau menggambar apa? Tanya Yuno pada teman laki-lakinya yang bertanya di awal. Cino tersenyum manis dan menunjukkan gambar karyanya. Tada, aku menggambar kebun binatang, serunya semangat. Wah, bagus sekali. Apa kau yang menggambar hewan-hewan ini? Aku bersama orang tuaku seminggu lalu pergi ke kebun binatang. Itu om aku sedang memberi makan rusa. Dan ini ayahku sedang menggendongku saat memberikan makanan pada jerapah yang tinggi. Jelas Cino menjelaskan semuanya yang digambarnya. Wah, kau berani sekali memberi makan jerapah. Apa dia tidak menggigitmu? Cino menggeleng. Tidak, kata apa, jerapah di sana sudah jinak, jadi para pengunjung bebas memberikan makan mereka tanpa rasa khawatir. Wah, menyenangkan sekali. Aku jadi ingin ke kebun binatang bersama apa. Kau harus ke sana. Di sana ada banyak sekali jenis hewan dan kau bisa berikan makan langsung. Saat teman-temannya membicarakan tentang kebun binatang lain dengan Yuno, anak laki-laki itu justru fokus menatap gambar Cino yang digendong ayahnya. Seketika Yuno mengingat seorang di kepalanya, seorang yang belum datang menemuinya hingga detik ini, seorang yang sangat dia rindukan. Yuno, kau kenapa melamun? Tidak, gambarmu sangat bagus Yuno. Yuno tersenyum manis. Seperti biasa, Yen meminta Yen sebentar untuk menjemput Yen pulang sekolah. Dia mendapat hak spesial ini karena Yen adalah kekasih Henry. Semua orang di restoran sudah tahu dia
Karena Henry kerap menunjukkan kemesraan, Ian melihat ke arah anak-anak yang berhamburan keluar dari area sekolah. Ian pun mencari keberadaan Yuno. Tak lama Yuno terlihat berjalan di paling akhir. Namun yang membuat Ian sedikit berbeda adalah ekspresi wajah Yuno yang tidak seperti biasanya. Oma, ucap Yuno dengan ekspresi datarnya. Biasanya anak itu akan tersenyum senang melihat Ian sudah menjemputnya. Ian tersenyum tipis dan mengusap rambut lebat Yuno. Yuno hanya menggeleng pelan. Ayo Ma, kita pulang, aku sudah sangat lapar. Ian langsung mengangguk, anaknya pulang karena lapar. Yuno duduk di kursi makan sembari menatap punggung ibunya yang sedang menyiapkan makanan untuknya. Ibunya bilang ayahnya akan segera menyusul ke sini, tapi sejak kepindahan mereka, ia tidak pernah datang. Yuno memang selalu bertanya pada Ian. Jawab Ian balik lalu meletakkan makan siang untuk Yuno di meja. Kenapa belum datang? Seketika raut wajah Ian berubah. Apa sedang sibuk sayang? Oma tidak mungkin sibuk terus karena hari Minggu dia pasti tidak bekerja. Kenapa hari Minggu dia juga tidak datang? Sebenarnya apa tahu kita pindah atau tidak? Secara Yuno. Ian menggigit bibir bawahnya, rasa sakit yang membuatnya tidak nyaman kembali terasa. Dia sedang sibuk, jawab Ian serak. Oma sudah telepon apa? Oma sudah memberitahu apa alamat kita di sini? Kalau begitu aku saja yang bicara pada apa? Mana ponsel Oma? Yuno, bentak Ian dengan mata berkaca-kaca. Yuno langsung tersentak kaget dan membeku seketika. Matanya menatap lekat wajah ibu yang terlihat sedih. Besoknya kau tidak menanyakan apamu lagi? Setetes air mata jatuh di pipi Ian. Yuno paling benci melihat ibunya menangis, tapi dia bingung kenapa ibunya menangis saat dia menanyakan ayahnya. Oma, jangan menangis. Jadi Yuno merasa bersalah telah membuat ibunya menangis. Dia langsung mengusap air matanya. Jangan menanyakan apamu lagi. Dia tidak akan datang ke sini. Mulai sekarang belajarlah menganggap Henry Ajusi sebagai ayahmu. Yuno belum bisa mencerna setiap kata yang diucapkan ibunya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa ibunya tidak memperbolehkannya bertanya tentang ayahnya. Yuno ingin bertanya alasannya kenapa, tapi dia takut membuat ibunya menangis. Anak laki-laki itu pun memilih diam dan menunduk. Dia ingin bertemu Taehyung dan memasuk. Cepat habiskan makanmu, Om harus segera kembali ke tempat kerja. Ian menatap Yuno yang mulai memakan makanannya. Bolehkah dia egois kali ini agar hidupnya kembali tenang dan kehadiran apa? Yuno masuk ke kamarnya dengan raut wajah kusam. Anak laki-laki itu duduk di meja belajarnya sembari melihat keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia kesal karena masih terlalu kecil dan tidak mengerti apapun. Tapi dia ingin bertemu dengan ayahnya. Yuno juga tidak mempunyai foto Taehyung sama sekali. Dia ingin melihat wajah tampan ayahnya. Sayang sekali selama ini dia tidak pernah mengambil foto bersama ayahnya. Yuno lalu mengambil sebuah kertas dan menggambar sesuatu. Beberapa menit berlalu, gambar Yuno sudah selesai. Hanya gambar seorang anak kecil bersama pria dewasa di pantai. Bagus ibu apa? Entah tulisannya itu benar atau salah karena Yuno juga baru belajar menulis. Yuno lalu menggulung dan melipet kertas itu dan memasukkannya ke dalam sebuah botol kecil bekas banana milk yang selalu diwalikan Ian. Apakah apa akan menemukan ini seperti di kartun yang kutonton? Tidak ada salahnya mencoba, batin Yuno lalu beranjak dari meja belajarnya. Kaki kecil Yuno melangkah menuju ke sebuah tempat yang terletak tak jauh dari rumahnya. Dia juga sering datang ke tempat ini. Yang benar, pantai perumahan tempat Ian tinggal memang cukup dekat dengan pantai. Yuno senang bermain bersama teman-temannya sembari melihat nelayan mencari ikan, tapi saat ini Yuno datang sendirian. Yuno melangkah mendekati bibir pantai. Dia menatap hamparan lautan yang luas dan berharap ayahnya datang ke sini. Yuno, kenapa kau melamun di sana? Teriak seorang pria membuat Yuno menoleh. Kakek Lee, siapa Yuno pada nelayan tua sembari melambaikan tangannya. Yuno memang sudah akrab dengan kakek itu karena pria itu sering memberikan Yuno ikan hasil tangkapannya dan kakek Lee melambaikan tangannya memanggil Yuno. Yuno tersenyum dan mengangguk. Sebelum itu dia melempar botol kecil berisi gambarnya ke arah laut sebelum pergi memenuhi panggilan kakek Lee. Ombak pun membawa botol itu semakin ke tengah lautan hingga menghilangkan tak lagi terlihat. Hai kakek Lee, siapa Yuno datang di teras depan rumah sederhana pria tua itu.
Tumben kau datang sendirian. Hehe, hanya ingin datang sendirian saja. Kakek tidak menangkap ikan. Ombaknya sedang besar, jadi aku menunggu ombaknya normal dulu. Oh, guman Yuno lalu kembali menatap ke arah lautan yang luas. Kakek Kli memperhatikan wajah Yuno sedikit berbeda. Kau kenapa? Dimarahi ibumu. Ah, tidak kakek Liam. Kakek Liam, apa anak-anakmu pernah pulang ke sini mengunjungimu? Tanya Yuno menatap pria tua itu. Pernah, tapi tidak sering. Palingan hari-hari penting seperti Natal, libur Chuseok, tahun baru. Tidak apa-apa, aku juga sedang menunggu ayahku datang menemuiku. Kening kakek Kim sedikit mengkerut. Dia selama ini berpikir jika pria tinggi dan tampan yang sering datang. Ayahmu, bukankah ayahmu pria tampan yang membawa mobil sebagus itu? Satu alis Yuno terangkat lalu menggeleng pelan. Oh itu Hendra Joshi, dia pacar Roma, ayahku berada di Seoul, dia bekerja. Kakek Kli mengangguk paham, jadi kedua orang tua Yuno sudah berpisah. Oh begitu, selama ini aku pikir yang sering datang itu adalah ayahmu. Bukan, dia Hendra Joshi, pacar Roma, dia juga bekerja dan sering mengunjungi kami. Kalau ayahku, dia tidak pernah datang ke sini. Oma bilang apa sedang sibuk bekerja di Seoul, jadi tidak bisa datang. Saat mendengar penjelasan, kakek Lee sudah langsung paham apa maksud ibu Yuno itu. Apalagi tentu saja ibu Yuno tidak ingin berhubungan dengan ayah Yuno. Yuno masih terlalu kecil untuk mengerti masalah seperti itu. Apa kau menunggu apa mendatang? Yuno mengangguk. Aku yakin dia pasti datang menemuiku di sini. Kau lucu sekali, mirip cucu laki-laki. Oh iya, aku punya sesuatu untukmu. Kakek Lee beranjak masuk ke dalam rumah. Yuno memperhatikan pria tua itu yang kemudian membawa sebuah botol berisi ikan kecil. Ini ikan Nemo. Ini namanya ikan badut. Nemo itu nama dia di film. Kenapa kakek menangkapnya? Nanti ayah yang mencarinya. Yuno tersenyum geli. Kakek geli tertawa. Kau ini ambillah, bawa dia bersamamu. Aku tahu kau suka ikan. Kau mau kakek Lee, ucapnya senang. Yuno menatap lekat ikan yang berenang kesana kemari di dalam toples itu. Dia ingin seperti ikan Nemo ini, memiliki ayah yang terus mencarinya hingga mereka bertemu. Seorang pria tampan duduk di kursi kebesarannya, namun ia sedang tidak sibuk dengan kotak kertas berharga miliknya. Suara pintu diketuk. Masuk. Permisi tuan, saya ingin minta tanda tangan Anda. Taeyong menoleh dan memutar kursi kerjanya, menghadap kembali ke meja kerjanya, kemudian memberikan tanda tangannya. Sekretarisnya memperhatikan wajah bosnya yang terlihat sangat buruk. Maaf, Anda sedang sakit tuan, tanyanya hati-hati. Taeyong melirik pria itu sekilas lalu kembali berbalik menghadap ke arah jendela. Sepertinya Anda perlu menenangkan pikiran Anda, tuan. Saya sarankan bagaimana jika Anda pergi ke Pulau Jeju. Kebetulan minggu depan ada pertemuan para pemegang saham resort di Jeju, tuan. Anda adalah pemegang saham terbesar tapi tidak pernah hadir ke sana. Tidak ada salahnya Anda sekarang hadir untuk bertemu dengan rekan bisnis Anda yang lain. Mereka sangat ingin bertemu Anda. Sekaligus Anda bisa berlibur di sana untuk menyegarkan pikiran Anda. Keindahan alam Jeju sudah tidak diragukan lagi.